Faslun adabis sahibi ma'asa sahibi. Ini suatu pasal pada menyatukan adab seorang yang bersahabat serta sahabatnya. Ini sahabat ini berbeda dengan kawan. Kalau kawan itu cuma untuk bersenang-senang deh. Tapi yang namanya sahabat, dia orang yang pertama menyiapkan bahunya, menyiapkan badannya untuk membantu kita di dalam kesusahan kita. Nah, kalau yang kawan itu cuma hadir ketika kita dalam kesenangan deh. Beda kawan dengan sahabat ini. Bermula adab orang yang bersahabat itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 23 perkara. Pertama, melebihkan ia akan taulannya, melebihkan ia akan sahabatnya itu atas dirinya. Yang adab seorang sahabat kepada sahabat yang lain, dia melebihkan sahabatnya itu untuk dirinya dengan hartonya, seperti ia memberikan akan taulannya itu dengan hartonya. Ini kalau dengan adab itu dengan sahabat. Padahal dirinya itu berhajat, dirinya juga perlu, dirinya juga butuh dengan yang diberikannya itu. Ini kalau yang namanya sahabat. Kepada harto itu ada umpamanya dilihatnya kawannya udah pakai baju, dia perlu juga baju itu, tapi bajunya ini adalah sikok lagi, sudah bagi kepada kawan itu, atau duit atau macam mana lah. Jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, hendaklah ia memberi akan taulannya itu lebih daripada hajat dirinya itu. Pada ketika berkehendak taulannya itu, ya kita ada duit 10.000, kita juga perlu dengan 10.000 itu. Tapi kawan ini lebih perlu lagi. Sudahlah bagi baik ke kawan itu dulu. Ini adab. Makanya adab ini sekali lagi dikatakan lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada artinya ilmu seseorang ketika dia tidak beradab. Yang kedua, bahwa menolong ia dengan dirinya akan taulannya itu pada segala hajatnya, atas jalan bersegera dengan tiada berkehendak taulannya. Ini baru sahabat. Dia membantu atau menolong daripada sahabatnya itu ketika sahabatnya itu berhajat, walaupun tidak diminta. Taulannya itu meminta tolong akan dia. Yang ketiga, bahwa menyembunyikan dia akan rahasia tauannya. Yang namanya sahabat, dia tidak akan membongkar, tidak akan menceritakan keburukan-keburukan daripada sahabatnya itu. Yang keempat, bahwa menutupi ia akan segala aib taulannya itu, sahabatnya itu. Yang kelima, apabila mendengar ia akan seseorang mencela akan taulannya itu, dia dengar kawannya ini diburu-buruin, dijelek-jelekin, difitnah itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada sahabatnya itu. Diam dia, tidak ada disampaikannya. Yang keenam, apabila disampaikan seseorang akan dia dengan perkataan taulannya itu yang mencela akan dia, ada yang nyaci dia, ada yang buru-burui dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Ada orang buru-buruin kawan kita, pergi bela kita, tidak usah didengar. Yang ketujuh, apabila mendengar dia akan seseorang memuji akan taulannya itu, atau mendengar suatu yang menyukokan akan ia, maka hendaklah ia menyampaikan yang demikian itu kepada sahabatnya. Kalau tadi yang mencela, mencaci, menjelek-jelekkan sahabat kita,
Nah itu kita mesti harus menghindar dan jangan disampaikan. Tapi kalau seandainya ada orang bercerita tentang kawan kita, oh dia tuh memang gini, kita sampai, oh tadi aku ketemu si Anu dia ngomongin kau gini, kita sampaikan. Yang kedelapan, apabila berkhobar taulannya itu akan dia bercerita, akan dia, maka hendaklah ia sungguh-sungguh mendengarkan akan khobarnya itu. Nah, ya memang sakit hati kalau seandainya kita ngomong, orang yang kita ajak ngomong tuh cuek-cuek, atau tidak serius di dalam mendengarkan cerita kita. Nah ini adab untuk bersahabat, kita bersungguh-sungguh mendengarkan daripada berita yang disampaikan sahabat kita. Yang kesembilan, bahwa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulannya itu. Kalau memang kawan kita, hindari daripada berbantah-bantah. Yang ke-10, apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Jadi nama yang disukoi. Kadang-kadang sudah saking dekatnya itu, sudah saking akrabnya itu, mereka punya panggilan-panggilan kesayangan yang cuma mereka berdua lah yang tahu. Makanya kalau kawan-kawan saya yang kecil-kecil dulu, itu kalau manggil saya itu Kojek, Jack. Orang manggil Jack itu padahal Kojek. Nah, karena dulu saya hobi gundul waktu masih SMP dulu kan, Kojek manggilnya. Yang ke-11, apabila melihat ia akan kebajikan taulannya itu, ada kebaikan taulannya itu akan dia suatu daripada kebajikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatan itu. Kawan kita melakukan kebaikan, kita pun bersyukur. Yang ke-13, bahwa menegakkan, melarang akan seseorang yang mencela akan taulannya itu pada ketika ia tidak ada atau gaib, seperti menegakkan ia akan seseorang yang mencela akan dia. Yang ke-14, bahwa memberi nasihat ia akan taulannya itu dengan sendiri atau dengan perkataan, dengan sindiran, ya, dengan sindiran atau dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, disindir atau dengan perkataan yang lemah lembut. Apabila berkendakan yang demikian itu. Yang ke-15, bahwa memaafkan ia akan segala kesalahan taulannya itu. Nah ini kalau saya sama guru ingat betul di awal-awal ngaji pertama, karena biasanya kita kalau seandainya hari raya Idul Fitri, di dalam akhir pembicaraan salam-salaman, maaf lahir batin guru, waktu itu kena marah. Seluruh yang datang waktu itu kena marahnya loh. Astagfirullahaladzim, apa lagi yang kamu simpan di dalam hati kamu? Masa kita lah duduk bertahun-tahun, setiap malam duduk, masih nyimpen juga lagi di dalam hati. Sudah saling memaafkan tiap sholat 5 waktu, masih ada dendam juga dalam hati, masih ada juga sakit hati. Ini nauzubillah kata dia. Kalau saya terserah, kati, pokoknya sebesar apapun kesalahan kamu pada saya, itu setiap hari sudah saya maafkan. Jadi jangan lagi ada yang mengucapkan terselip di dalam hatinya, woi maaf berbatinnya lah, atau yonya tuh, adonya di dalam tuh. Nah, ya memang perlu juga untuk berikhlas-ikhlasan, tetapi kan tidak nunggu lebaran nih ya.
Dan nunggu mesti harus 1 Syawal nian, yang setiap hari ketemu nih, setiap hari salaman ini. Di mana salamannya? Padahal setiap kali salaman itu kata Nabi akan menggugurkan 40 dosanya. Jangan-jangan kita ini salaman cuma tangannya baik, hatinya tidak bersalaman. Jadi dengan sahabat kita harus memaafkan kesalahan daripada sahabat. Jangan tempelak timplu akan dia. Jangan timplu akan dia. Yang ke-16, bahwa mendoakan dia bagi taulannya itu di dalam sembahyangnya. Bayangkanlah, kalau seandainya memang kita sadar apa yang kita ucapkan ketika kita berdoa, dak katik lagi kebencian-kebencian sama siapapun. Apa doa kita? Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa lagi yang masih nyakiti hati kita kayak gitu? Sudah kita minta ampuni, kalau ampuni dosa-dosa kaum muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan, yang hidup dan yang mati. Wali masyaikina, guru-guru kami, wali ashabina dan sahabat-sahabat kami, waliman ahsana ilaina, dan orang-orang yang pernah berbuat baik, pernah menolong kami, ampuni dia ya Allah. Waliman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin, dan orang-orang yang ada haknya sama aku, yang ada haknya, ampuni dia ya Allah. Ini karena kita cuma berdoanya di bibir baik, maka tetap hati itu tertutupi oleh dosa-dosa, sakit hati, dendam, iri, dengki, sombong, takabur. Jadi kita mendoakan sahabat kita dalam sembahyangnya pada ketika hidupnya dan ketika matinya. Bayangkanlah. Jadi bukan sebatas di dunia ini baik. Yang ke-17, hendaklah berbuat kebajikan akan ahli taulannya itu kepada anak-anaknya juga, anak-anak sahabat kita, dan akan segala keluarganya. Kemudian daripada matinya, ketika sudah mati sahabat kita, maka kita menghubung silaturahmi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan ahli warisnya. Ke-18, bahwa jangan memberati ia akan taulannya itu daripada sesuatu hajatnya, supaya senang hati taulannya itu. Artinya kalau minta tolong yang sepantasnya bela. Kalau yang berat-berat jangan. Daripada kesusahannya. Yang ke-19, menyatakan akan kesukaan dengan sebab segala yang didapati oleh taulannya itu daripada yang menyukukan akan dia, dan menyatakan ia akan kedukuan dengan sebab yang didapati oleh taulannya itu, daripada segala yang dibencinya dan seyogyanya. Yang demikian itu bersamaan zohirnya dan batinnya. Inilah yang paling penting. Jadi mulai hari ini yuk kita berusaha lah untuk sikap yang kita munculkan itu memang sikap yang dari lahir sama batin itu sama. Jangan sampai telunjuk lurus, kelingking berkait. Di dalam hati masih ada kebencian-kebencian. Supaya benar ia pada berkasih-kasihannya. Yang ke-20, hendaklah ia memulai memberi salam pada ketika
berdapati dengan taulannya itu. Jadi hukum memberi salam ini adalah sunnah, menjawab salam adalah wajib. Berdosa kalau tidak menjawab salam daripada orang yang mengucapkan salam. Yang ke-21, apabila datang taulannya itu kepada sesuatu tempat, perhimpunan, duduk, maka hendaklah ia meluaskan, menyediakan tempat bagi di dalam perhimpunan. Kedudukannya itu jika dapat diluaskannya. Maka jika tidak dapat, tak bisa lagi, tempatlah penuh, didapati, maka hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu kepada tempat yang lain. Nah, ini bayangkan ada suatu majelis, kemudian ini dalam kitab taklim pun ada, ketika datang sahabat kita tempatlah penuh, kita carilah tempat yang lain, kawan suruh duduk di tempat kita. Kalau enggak, kalau masih bisa digeser, kita geser. Ini biasanya kalau sudah dapat tempat duduk kesukaannya, itu tidak bisa lagi untuk terutama hari Jumat. Hari Jumat inilah orang punya kedudukan masing-masing. Nauzubillah, entah dari mana dapat hadisnya, pokoknya saat depan kosong. Dia yang penting di tempat dia tuh lah, tidak boleh digeser. Ke-22, apabila keluar taulannya daripadanya, maka hendaklah ia mengikuti akan dia hingga pintu rumahnya. Memang kadang-kadang sakit hati juga dah. Kalau seandainya permisi, assalamualaikum, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, kita dibiayain, wah itu memang luar biasa. Dan itu sudah jadi, apalagi yang dianggapnya ini yang datang ini bukan orang yang penting. Ditala-talainya balik pak, iyalah balik. Orang keluar rumah dia masuk ke dalam. Kalau adabnya itu memang harus diantarkan sampai ke pintu rumah. Atau barang sebagainya sekira-kira yang layak bagi memuliakan akan dia. Yang ke-23, apabila berkata taulannya itu, hendaklah ia diam pada memulai mendengarkan akan perkataan itu hingga selesai. Daripada perkataan itu, maka memulai ia akan perkataan yang lain. Lah sudah ganti bercakap, lah puas dia bercakap, baru kita lagi bercakap, berganti-ganti. Jangan motong-motong, atau jangan jangan memasukkan perkataan itu di dalam perkataan orang itu. Dan hasil daripada segala adat itu bahwasanya hendaklah diperbuat akan tiap-tiap seseorang itu dengan segala perbuatan yang menyukui akan hati mereka itu. Dan jangan berbuat akan seseorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu. Syahdan, apabila engkau menuntut akan taulanmu supaya jadi ia akan sekutumu pada belajar ilmu, kalau ingin punya kawan yang sama-sama belajar ini, supaya jadi ia taulan pada pekerjaan agamamu dan duniamu, atau jadi ia taulan pada musafir, maka hendaklah engkau pelihara akan di dalam itu 5 perkara. Ini kalau kawan ngaji, kawan kerja, kawan berjalan. Nah, apa yang mesti harus dijagakan, yang mesti harus beradab kita padanya? Pertama,
orang yang berakal, maka dia dapat engkau kebajikan daripada taulan dengan orang yang kurang akal. Karena pada akhirnya itu kembali kepada kelihayan dan bersakit hati dengan dia. Jadi kalau nak bergantilah sama orang yang cukup akalnya. Serta yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tiada berakal. Yang kedua, orang yang baik kelakuannya dan yang baik perangainya, maka jangan bertaulan dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangainya, yaitu orang yang tiada membaiki akan diri pada ketika memarahi, dan tiada membaiki pada ketika datang hawa nafsunya yang apabila marah tiada diboleh ditahannya akan dirinya itu. Dan demikian lagi apabila datang hawa nafsunya, maka tiada kuasa ia menegakkan akan dia. Dan sesungguhnya telah berhimpun akan yang demikian itu di dalam wasiat Al-Qamatau atau Rodi rahimahullah ta'ala bagi anaknya. Tatkala ia hendak mati dengan katanya, ya bunayya, iza aradta suhbata insanin fashab man iza akhodan tahu sonaka. Artinya, anakku, apabila hendak engkau berkawan, bertaulan dengan manusia, maka engkau berbuat sahabat kanti taulan seorang yang apabila engkau jadikan ia akan khidam atau pelayan, niscaya memelihara ia akan dikau. Wa iza sahabatahu zanaka, artinya dan apabila engkau jadikan ia akan taulan, niscaya membaiki ia akan dikau. Wa in qa'adat bika ma'unatun manaka, artinya dan jikalau dengan dikau belanja, niscaya memberi ia akan dikau belanja. Ishabman iza madatta yadaka lil khairi maddaha, artinya berbuat olehmu taulannya akan seseorang yang apabila engkau beri akan dia dengan kebajikan, niscaya membalas ia akan dia. Nah, itu yang nak dijadikan ganti. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, artinya dan jadikan melihat ia daripadamu akan kebajikan, niscaya membilang ia akan dia. Wa in ra'a minka sayi'atan saddaha, artinya dan jika melihat ia daripada lama akan kejahatan, niscaya menutupi ia akan dia. Ishab man iza kulta saddaqo kaulaka wa in walta amraka i'tamarahu wa in tanaza'tuma fi syai'in atharaka. Artinya perbuat olehmu taulan akan seseorang yang apabila berkata engkau, niscaya ia membenarkan perkataanmu. Dan jika engkau serahkan akan pekerjaanmu itu akan dia, kita ngasih pekerjaan kita kepadanya, niscaya mengerjakan ia akan dia. Dan jika dia berniat berbantahan kepadamu pada suatu
pada sesuatu niscaya memenangkan ia akan dikau. Ketika orang yang soleh, maka jangan engkau bertolak dengan orang yang fasik. Padahal ia akan meninggalkan ia akan dosa yang besar atau yang kecil. Karena seseorang yang takut akan Allah Azza wa Jalla itu tiada meninggalkan atas dosa yang kecil. Jadi kalau ukuran yang menjadikan kawan tuh paling tidak dia sembahyang lah. Kalau tidak sembahyang, walaupun baik macam mana, berhentilah di kawan ini. Ngapa? Tuhan beri tipunya. Apalagi kita tinggal nunggu selipnya lagi, tinggal nunggu waktunya lagi. Kita ini kadang-kadang gampang tertipu oleh zohir. Video baik nian padahal dia sembahyang. Pokoknya baik jangan tunggu nanti. Sedangkan Tuhan beri tipunya, Tuhan beri lawannya. Apalagi kita kecil nian. Kalau tidak sembahyang berhentilah di kawan. Kenapa? Nular gage. Nular kepada kita. Dan ada ceritanya orang tak sembahyang itu baik, dan ada ceritanya. Dan barang siapa yang tiada takut akan Allah Azza wa Jalla, niscaya tiada dapat dipercayai ia akan kejahatannya. Pasti jahat tulah. Nah, ini kita yang nyampaikan ini ulama, orang yang hatinya bersih. Sedangkan Tuhan beliau berani. Yang keempat, bahwa jangan ada orang itu saat kasih akan dunia, maka taulan dengan orang yang sangat kasih akan dunia itu, racun yang membunuh. Kalau dia cinta dunia, kita nak ikut-ikut berganti sama dia, berarti sama dengan minum racun akan diri. Karena tabiat itu mengikuti akan tabiat orang yang bersama-sama. Nah ini makanya kita hati-hati juga bergaul. Jadi nanti dekati kawan, kalau seandainya mati nanti ada yang nguburin, terserahlah. Dari kuburin kamu tahu dewe, busuk dewe, kita dibasing dia berganti. Tak mikir, tak nengok-nengok lagi. Maka ini bersahabat ya, bukan cuma sekedar. Kalau kawan boleh lah, siapa boleh kita kenal. Tapi kalau bersahabat jangan. Maka bersama-sama dengan orang yang gemar akan dunia itu, menambahi akan gemar akan dunia. Inilah yang bikinnya kita ikut lama-lama makin larut. Bermula sangat gemar akan dunia itu asal pokok segala kejahatan. Apa sabda Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya itu cinta dunia, kasih akan dunia itu kepala pokok segala kejahatan. Pangkalnya dari situ. Apa baik kejadiannya, ketika terjadi kejahatan, ujung-ujungnya tetap cinta dunia dan kesalahan. Yang kelima, hendak engkau perbuat. Taulan itu orang yang benar pada segala perkataannya itu, maka jangan engkau berganti, bertaulan, berkawan dengan orang yang banyak berdusta. Karena orang yang banyak berdusta itu tiada dapat dipercaya akan agamanya dan dunianya. Yang demikian itu membawa kepada membinasakan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Sawma wa shalla man iza haddatsa kadziba wa iza au'ada akhlafa wa iza tumina khana. Artinya dari tiga perkara barang siapa adalah suatu daripadanya itu, maka yaitu orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Jikalau kuasa iyo
Dan sembahyang ia sekalipun dia sembahyang, puasa, naik haji, berbagai macam, tetap dia orang yang munafik. Mana dia yang tiga itu? Pertama, seorang yang apabila bercerita, niscaya ia berdusta. Ceritanya cerita bohong. Apabila berjanji, niscaya ia melanggar atau menyalahi, artinya tidak tepat akan janjinya. Dan pada ketika apabila dipercaya orang akan dia, orang percaya pada dia, maka dia khianat. Dan sadar bermula manusia itu terbagi atas tiga bagi. Pertama, misalnya ia seperti makanan yang tiada terkaya daripadanya. Yang kedua, misalnya ia seperti obat yang berkehendak kepadanya, yang kepadanya itu pada satu waktu, yaitu waktu sakit. Orang yang sakit tentu perlu kepada obat. Yang tadi seperti makanan, semua orang butuh perlu kepada makanan, dimakan kapanpun. Tapi kalau obat ini cuma waktu sakit. Yang ketiga, misalnya itu seperti penyakit, maka tiada berkehendak kepadanya itu segala-galanya. Berjauh galorang, aku takut kaki sakit. Dan lagi taulan itu terbagi atas tiga bahagi. Kawan itu ada tiga. Pertama, taulan bagi akhiratmu, maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu, melainkan agamu. Yang kedua, taulan bagi duniamu, kawan dunia kita, maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu, melainkan perangai yang baik dan pekerjaan yang membawa kebajikan. Yang ketiga, taulan berjinak-jinakan dengan dia, maka jangan engkau peliharakan di dalamnya itu, melainkan sejahtera daripadanya dan kejahatannya. Jadi ada kanti itu yang seperti makanan yang orang butuh kalau kepada dia. Siapa be? Kapan be? Orang butuh kepada makanan. Ada yang kanti itu seperti obat. Obat itu apa? Wala sakit baru teringat kepada obat. Yang ketiga, kanti itu diibaratkan penyakit. Orang tidak mau kalau sakit, tidak mau kalau ketemu kaki sakit. Orang benci dengan sakit. Jadi mana yang paling bagus? Jadilah yang pertama, bahwa kita tuh diibaratkan makanan bagi kawan kita, yang dia bisa membutuhkan kita kapanpun, dimanapun. Itulah kawan kita. Tapi sekali lagi, ukuran yang paling gampang di dalam memilih sahabat itu dia sembahyang apa tidak. Itu langkah pertama. Kalau ada sembahyang, biar macam mana pun dosa dipercaya amat. Kenapa? Tuhan baik ditipunya, Tuhan baik dibohonginnya, apalagi kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Untuk yang akan datang itu kita sudah khotimatun fi adabi ma'al ma'arifi wa ghairil ma'arifi min umumil muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat
wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma auzinna nashkura ni'matika allati an'amta alaina wa ala walidina wa amala saltaqahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.